Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dulu deh. Gereng. Oh, Kanjang. aku rombongan. Gereng. Gereng aja gereng ke tepan pergian. Pas ke depan nih kan. Karena pergian. Oh, nikah ngelakuin naring buka kebudayaan ini kan. Ustaz, kenapa? Artinya pertama ke sini. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Pertama belum dibuka. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sengaja bertandang ke kediaman Ustaz Ali Wasid yang berada di desa Lampar, di dusun Batu Baja, tepatnya di pondok pesantren Mato Ilmu Quran Morleke. Baiklah, sebenarnya begini sekali. Kenapa? Gimana? Sebenarnya begini, kami kan sama teman-teman ini kan sangat suka tentang kebudayaan yang bersifat umum dan internasional. Yang saya tanyakan sebenarnya tentang kebudayaan itu menurut beliau bagaimana? Iya, secara umum kebudayaan itu kan berasal dari budaya. Budaya itu merupakan cita dan rasa yang bersatu, kemudian yang dimiliki oleh manusia. Banyak sekali varian-varian budaya itu. Misalnya budaya di setiap daerah itu tentu berbeda-beda. Budaya dalam bertutur kata, budaya dalam hal yang sifatnya kerajinan, banyak sekali. Intinya budaya itu adalah cita rasa yang dimiliki oleh manusia dan diberikan pada sesuatu yang sifat material. Ya, nah, di antaranya adalah misalnya budaya di Jawa itu ada gamelan, gamelan. Kalau di Madura ada gamelan, dari salah satu budaya Jawa, budaya tari, dan di daerah-daerah itu macam tari. Kalau di Aceh misalnya ada tari. Kalau di Bali tari. Ini saya sambil bersih-bersih ya. Iya. Sebenarnya mengganggu lagi. Apa? Yang saya tanyakan Nah, di antaranya juga ada budaya pembuatan. Nah, kebetulan saya sekarang lagi bersih-bersih ini. Kalau Kliwon ini katanya bagus. Kebetulan ini kalau Kliwon, tapi nggak ada sangkut pautnya sebenarnya, cuma betulan saja. Ya. Nah, kenapa keris ini? Kenapa saya kok senang dengan keris? Karena keris ini luar biasa. Mulai dari misalnya cara penempaan keris itu. Kalau ini tombak. Itu tombak. Tapi kemudian saya buat saya buat tongkat sematu. Ini pesanannya. Oh, berarti keris itu bukan cuma berbentuk pusaka seperti itu. Iya, keris itu macam-macam. Ada yang berbentuk tombak, ada yang berbentuk
apa namanya, look katanya Pak Rizal itu look yang yang liuk itu seperti ular ya. Gitu. Kalau look 13 misalnya, kalau dalam ilmu perkerisan itu disebut dengan sangkelat. Di sini kayaknya ada di penjelasan. Ya, kalau tidak salah ini sangkelat. Apa ciri-ciri keris-keris yang ada di sini? Kalau sangkelat ini dulunya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dulu 13. Udah apa namanya, pamornya ini Citro Banyu itu sama dengan banyu mili atau sama dengan air mengalir. Filosofikan seperti itu. Itu pamor. Jadi di bilah keris itu ada namanya pamor yang putih-putih. Nah, yang putih-putih ini bukan lukisan, tapi ini campuran antara bahan besi, kemudian nikel, kemudian ada meteorit. Jadi besi dari angkasa ya, itu kemudian ditempa menjadi satu. Nah, yang meteorit itu kemudian membentuk sebagai pamor. Nah, kemudian membentuknya ini, itu katanya para ahli keris, para empu, itu empu ketika nempa itu sampai berkali-kali lipatan. Bahkan di era Majapahit itu konon sampai 300 lebih lipatan besi. Misalnya besi misalnya ya, ini besi misalnya, ini ditempa, kemudian dilipat lagi, tempa lagi, dilipat lagi, tempa lagi, dilipat lagi, terus seperti itu. Nah, sehingga dalam bilah keris itu kelihatan lipatan-lipatan besi itu sangat kelihatan. Beda dengan pisau. Kalau pisau itu satu kali tempaan, kemudian digerenda, kemudian dibentuk menjadi pisau, itu sudah selesai. Tapi kalau keris tidak. Intinya keris itu adalah dari saripati besi. Jadi besi-besi yang nggak kepake itu langsung keluar semua. Jadi ini saripati dari keris. Nah, saripati dari besi. Berarti keris itu beda dengan senjata-senjata seperti celurit, beda. Pisau. Kalau celurit itu kan fungsinya untuk ngarit, ya. Cuman pada perkembangan selanjutnya kemudian celurit itu ada yang dibuat senjata. Biasanya itu menjadi ciri khas orang Madura atau Jawa Timur, tapal kuda kan. Itu biasanya celurit. Kalau keris itu biasanya dibuat untuk ageman. Ageman itu dibawa atau ditaruh di rumah. Itu biasanya. Kalaupun dibawa dan harus dikeluarkan dari sarungnya, dari wadahnya, warangkanya, itu biasanya dalam waktu-waktu yang sangat mendesak. Jadi sekarang ini kan juga tidak ada perang, jadi pusaka-pusaka ini sudah menjadi sesuatu yang dilestarikan karena keunikan budaya. Kalau orang luar Indonesia itu belum tentu bisa buat seperti ini, belum tentu bisa, karena memang cara buatnya itu sangat rumit. Misal
kayak legenda pedang naga puspa itu. Iya. Pedang naga puspa itu kan dibuat oleh salah satu empu terkenal di era Singosari, peragihan antara Singosari dan Majapahit. Nah, orang-orang mancanegara itu kaget dengan cara pembuatan pedang, penempaan besi yang dilakukan oleh empu di Jawa. Karena besi yang dipakai itu besi-besi pilihan, kemudian ketajamannya, kekuatannya itu biasanya sampai mengalahkan batu-batu cadas, bahkan sebilah pusaka seperti ini bisa dibuat untuk motong-motong batu kayak gini kan, Seperti kayak alat-alat ukir gitu. iya, alat-alat ukir itu karena kuatnya. Nah, kemudian pamor itu bermacam-macam. Seperti ini pamor kayak Cindrik bukan? padi itu ya. Oh. Padi. Nah, ini katanya melambangkan bahwa kemakmuran, melambangkan simbol-simbol kemakmuran. Artinya kalau pegang keris atau tombak yang seperti ini itu empunya itu, sang empu itu memohon kepada Tuhan, kepada Allah agar orang yang megang dan orang yang ada di sekitar itu selalu teringat dengan filosofi padi, bahwa padi itu adalah simbol kemakmuran. Bukan berarti keris ini punya kekuatan kemudian membuat orang kaya, bukan. Itu harus kerja gitu. Ini yang salah kaprah. Orang-orang itu menganggap bahwa keris itu bisa mendatangkan ini, nah itu yang salah kaprah. Nah, sehingga orang beranggapan ketika orang mengatakan seperti itu atau beranggapan seperti itu, maka dianggap bahwa yang punya keris itu sudah melakukan hal-hal yang syirik. Nah, itu yang penyalahgunaan pemahaman. Iya. Ini lagi Kiai, saya kan penasaran dengan keris karena memiliki estetika yang tinggi Kiai. Bahkan pernah saya melihat di media di sosial kabar itu bahwasannya Indonesia itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada sekitar 3 tahun yang lalu. Iya. Tolak ukur apa yang dibuat orang di luar negeri itu dia untuk mengukur sebagai nilai budaya tertinggi? Iya. Mari sambil diminum kopi. Iya. Gini, kalau UNESCO ya sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, mendapat penghargaan sebagai kota keris, terutama di Sumeneb Madura. Rokok iya tinggal di luar tadi ya. Di Sumeneb Madura itu, tolak ukurnya itu karena masyarakat salah satu desa di Sumeneb itu sampai sekarang turun temurun memiliki masih ada empu yang sampai sekarang masih membuat keris seperti ini. Oh. Jadi peninggalan di zaman dulu itu bukan hanya bendanya, tapi ilmunya sampai sekarang masih dimiliki dan dimanfaatkan dan dibudayakan masih, dan menjadi kampung keris di sana. Oh, di Sumeneb. Kalau tidak salah di Engtongtong. Oh. Dan tidak kalah dengan
keris-keris kuno, keris-keris lama, apa namanya, baik dari pamor, mungkin kualitas pertapaannya mungkin ya, sepertinya atau doanya mungkin yang berbeda. Karena ketika menempa keris ini rata-rata empu ini memiliki doa-doa khusus. Oh, ada ritual-ritual khusus. Ada ritual khusus. Ada ritual khusus. Jadi, nah seperti ini. Nah ini ciri-ciri salah satu keris yang berasal dari Madura. Ini kayaknya Pamekasan. Termasuk warangkanya, ini warangka Madura ini. Ini warangka. Ciri-ciri keris-keris yang di Madura dengan di Jawa itu bedanya apa ya? Kalau di Madura itu karena mungkin wataknya orang Madura itu kan tegas gitu ya. Tegas. Jadi diekspresikan melalui hasil karya, diantaranya adalah keris. Dimasukkan ke dalam. Iya, jadi wujudnya itu tegas, bendanya itu tegas. Simbol. Dan kemudian ininya juga pamornya itu agak nagras ya. Apakah mencolok? Ya lebih mencolok karena memang orang Madura kan senang yang mencolok kan, rata-rata punya karakter seperti itu. Walaupun tidak semuanya ya. Iya. Tapi bukan berarti diidentikan mencolok itu bukan berarti negatif, enggak. Ya. Tapi justru malah dari mencolok yang seperti ini menandakan bahwa kita punya ketegasan, orang Madura itu punya ketegasan dalam memilih prinsip. Dari segi ilmu tentang penempaan itu ya, kan banyak yang berpikiran negatif tentang keris ya. Misalkan kalau pedang itu kan identiknya kan tidak pernah ada tentang negatif ya. Seperti pedang Zulfikar, pedang Mata Dewa dan sebagainya itu kan saya tidak pernah mendengar bahwasannya pedang itu musyrik. Kenapa kan tentang keris ini lebih keris-keris yang ada di Pulau Nusantara ini, di Madura, di Jawa, di Kalimantan, di Papua dan sebagainya, kenapa orang itu mengatakan itu musyrik ya? Ya karena itu salah penggunaan dan salah pemahaman. Rata-rata akhir-akhir ini keris itu dianggap sebagai yang menemani sesajen. Yang menemani sesajen. Padahal sesajen itu kalau misalnya niatnya mau dikasihkan kepada makhluk astral, makhluk halus, itu kan jelas syirik. Sesajen untuk dimakan oleh orang, ditaruh di tempat yang layak, dimakan oleh manusia, itu kan disajikan. Sajian itu kan aslinya sajian, disajikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ya kesalahan bahwa dipahami bahwa keris selalu dipegang oleh dukun misalnya. Nah, ketika dipegang oleh dukun ya jelas dukunnya seolah-olah menggunakan kekuatan mistis. Padahal enggak, bukan seperti itu. Petir ya. Dari ilmu metanologi ya, apa yang bisa diambil dari keris ini ya? Jelas ilmu besi itu ya, penempaan besi itu jelas sangat sangat luar biasa. Seperti orang-orang awam seperti kita itu kan nggak nyampe jangkauannya ke ilmu penempaan seperti ini. Yeah. Ini ada lipatan-lipatan. Ini dari Bugis ini. Oh itu Bugis ya? Ini badik namanya. Oh iya. Cuman badik ini ditempa tidak dengan tempaan biasa. Tempaan sama seperti
seperti keris yang lainnya. iya. Ini apa namanya, pamornya ini pamor apa namanya, sumber yang mengeluarkan air, sumber yang mengeluarkan. Iya, iya. Itu yang Madura itu Banyak sekali. Nah, kalau seperti ini ya. sama badik juga, badik juga. Cuman ada yang kecil, ada yang besar. Ya, saya kira budaya itu luar biasa. Orang Luas Nusantara sekali. ya, orang Nusantara itu tak membuat meramu besi dengan timah atau besi dengan nikel, besi dengan besi meteorik itu sehingga menjadi seperti ini. Jadi kita hanya melestarikan budaya yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu, merawat, ya, siapa tahu kita teringat dengan ilmu-ilmu apa namanya, pengetahuan tentang besi. Di dalam Al-Quran juga kan digambarkan bahwa Raja Dzulqarnain dulu Ya. diperintah oleh Allah untuk apa namanya, membuat tembok besar, tembok yang sangat besar, maha besar gitu, sangat besar ya, sangat Yeah. besar. Dengan ukuran manusia biasa itu nggak bisa menjangkau. Dan itu bukan dari tembok batu, bukan, tapi dari besi, kemudian semennya, perekatnya itu dari timah. Oh. Jadi besi ditumpuk kemudian disirami timah menjadi tembok. Itu kan luar biasa itu. Zaman-zaman Di zaman Dzulqarnain sudah maju. sudah maju ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di Nusantara ini ada ilmu-ilmu perkerisan seperti ini membuat melimpah besi dan lain-lain. Kalau pisau itu kan cuman di apa namanya, ada rentengan apa besi, kemudian ditempa satu kali, kemudian dibentuk menjadi pisau, selesai. Tapi kalau ini, kalau keris ini sampai Berkali-kali. ratus kali lipatan, Iya. ditempa, dilipat, ditempa, dilipat, sehingga hasilnya ya yang kelihatan seperti ini. Karena inti dari besi itu maksudnya. Inti dari besi. Jadi serpihan-serpihan besi yang tidak melekat ke sini itu luntur dengan sendirinya, keluar dengan sendirinya. Sehingga ini seandainya bisa dikatakan ini intisari dari besi atau hatinya besi, sehingga ringan. Hebatnya orang dulu kan seperti itu ya. Ya, seandainya ditarik ke zaman hari ini ya, metode seperti keris ini ya, apakah bisa digunakan untuk misalkan membuat pesawat luar angkasa, itu kan membutuhkan besi yang luar biasa ya. Insya Allah bisa ini. Karena begini, seandainya dikompromikan ya antara ilmu pengetahuan modern sains dengan apa, para empu yang membuat keris ini sebenarnya ketemu di titik bagaimana cara meramu sebuah tembaga besi atau apalah yang berbahan dari perut bumi. Iya. Itu menjadi sebuah karya yang luar biasa. Kalau misalnya di era sekarang misalnya bisa dibuat pesawat yang ringan. Iya. Ringan. Itu saya kira artinya seandainya di zaman dulu itu sudah ada penemuan seperti sekarang, bisa jadi kumpul, kalau dikumpulkan ya bisa juga buat apa namanya, besi yang dipakai untuk pesawat itu. Dan Selanjutnya antiknya lagi itu ya,
apa seperti ini misalnya. Seperti ini terpisah antara gonjo dengan bila. Gonjo ini di bawah. Iya. Berarti ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Di sini ada apa namanya kecil seperti ini seperti tangkai kacang. Kan berarti kan orang zaman dulu itu kreatif dan punya daya seni yang tinggi. Belum tentu kita bisa menggambar, jangankan membuat seperti apa sebilah keris seperti ini, melukis di kanvas atau melukis di kertas kemudian dipotong menjadi seperti ini saja ya belum tentu bisa, apalagi sampai buat seperti ini. Ini era Mataram. Mataram Sultan Agung ini. Masa Sultan Agung ini sudah seperti ini. Nah, Mataram itu kan sudah Islam gitu. Iya. Mataram sudah mulai dari Demak itu sudah 1600-an ini. Ya, perkiraan tahun segitu. Artinya bahwa kalau misalnya empu dianggap atau keris dianggap sirik, ya nggak mungkin. Di era Mataram Islam atau di era Demak atau di era Pajang nggak mungkin ada keris. Iya. Tentu akan dibasmi habis-habisan. Kalau memang itu. Tapi karena ini bukan perbuatan musyrik, ya, jadi musyrik dan tidaknya itu sebenarnya tergantung pada orang yang memperlakukan dan orang yang memahami apakah sebuah karya itu menjadi penyekutuan terhadap Allah atau bukan. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita cara memperlakukan sebuah usaha. Iya. Terus ciri-ciri keris itu kan mulai kapan ya? Istilahnya kan keris itu muncul mulai kapan? Di era Singosari itu sudah ada. Era Singosari, bahkan di era Singosari awal itu kan ada keris yang sangat terkenal. Pendiri Singosari namanya kan Ken Arok. Di era Ken Arok itu sudah ada. Bahkan di jauh sebelum Ken Arok itu sudah ada. Iya. Banyak ada yang terkenal dulu namanya keris Sugandring. Karena yang menciptakan itu adalah Sugandring. Kemudian terjadi kecelakaan sejarah. Katanya konon dalam sejarah itu keris Sugandring itu dijadikan sebagai senjata untuk menusuk lawan, dan termasuk Empu Gandring sendiri yang menjadi korban dari keganasan Ken Arok. Dipelencengkan sejarahnya. Iya. Soalnya begini guys, saya kan tidak bisa membedakan antara keris yang dari Singosari, Majapahit, terus Mataram, Pajang, dan ke belakangnya. Ciri-cirinya seperti apa kan? Soalnya kan sama semuanya. Iya. Ciri-cirinya bisa ada banyak bisa dari beberapa sisi. Iya. Yang pertama dari tuanya besi. Terus yang kedua dari lipatan. Kalau lipatan di era Singosari Majapahit itu lebih dari 300 lipatan. Kalau di era setelahnya sampai ke Mataram itu lebih sedikit lipatannya, 150-100 lah. Nah, sehingga memang secara kualitas memang lebih bagus di era Singosari dan Majapahit. Hanya saja secara estetik keindahannya itu biasanya lebih keren, lebih estetik, lebih senang dilihat gitu di zaman Mataram. Karena perkembangan zaman sehingga empu-empu di era Mataram itu berkreasi tapi tidak keluar dari pakem keris
sebelumnya. Seperti misalnya ini di era Majapahit ada ini. Iya. Ini dibuat di itu dari Tuban Jawa Timur, dan ini dibuat di era Majapahit. Nah, ini lipatannya ini sangat banyak sekali, dan ini sampai sangat kelihatan lipatannya. Agak garang istilahnya. Iya. Dan tegap. Nah, di Tuban itu hampir sama dengan Madura. Oh, karakternya hampir sama. Iya. Karakternya hampir. Iya. Iya. Terutama di era Tuban Majapahit dan Madura di era Majapahit. Nah, tentang simbol Kiai, tentang simbol, kalau dulu itu kan seperti kerajaan Aceh itu kan lambangnya pakai keris ya. Iya. Terus di kerajaan-kerajaan yang lainnya itu lambangnya juga keris. Bagian saja yang melambangkan singa dan sebagainya. Dan apa sebenarnya lambang-lambang keris itu dalam bendera? Ya mungkin ini keris kan pusaka ya. Dan mungkin di zaman dulu memang keris itu dijadikan sebagai senjata terakhir, Senjata pamungkas. Nah, biasanya keris itu digunakan ketika sudah diskutis satu lawan satu, biasanya di zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah enggak. Ini keris khas Bugis ini. Kalau ini badik Bugis, kalau ini keris dari Bugis. Lausian mungkin seperti itu ya. Tapi lain tempat, lainan ya. Lain model, terus lain karakternya beda. Nah ini seperti ini kan ada kayak cengger ayam. Kalau di Jawa nggak ada yang kayak gitu. Kacang biasanya. Nggak hanya kacang, mulut polos kayak ini. Polos, nggak ada gigi-giginya. Ya, saya cukupkan Kiai apa yang bisa dipetik dari obrolan kita Kiai tentang keris ini. Dari segi pendidikan dan kebudayaan itu apa sebenarnya? Ya intinya begini, yang pertama kita berharap bahwa dalam merawat hasil karya budaya di zaman dulu itu bisa mengingatkan bahwa nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang canggih dalam pikiran, ilmu, pengetahuan, sehingga mampu menciptakan sebuah keris yang seperti ini. Terus yang kedua, kita sebagai generasi sekarang milenial jangan kemudian menstigma seseorang dengan stigma buruk karena hanya pemahamannya berbeda atau cara pandangnya berbeda. Kalau misalnya keris dianggap syirik, misalnya yang menganggap syirik itu siapa dan kenapa kok dianggap syirik? Bisa jadi karena yang menggunakan itu memang dibawa ke alam-alam syirik. Jadi misalnya dibawa ke alam perkebunan, misalnya seolah-olah mempercayai bahwa keris ini adalah yang menolong, padahal bukan. Semuanya keris ini kan diambil dari batu, diambil dari batu besi, diambil dari meteorit, diambil dari ciptaan Allah. Sehingga yang membuat ini adalah manusia, makhluk, dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pertolongan. Nggak bisa ini keris ini menolong orang, nggak bisa. Nah,
sementara ini orang yang menganggap bahwa keris itu syirik itu karena mungkin mereka melihat bahwa orang yang punya keris itu memiliki pemahaman bahwa keris itulah yang menolong orang yang punya itu, padahal bukan. Itu saya kira. Terus ini edukasi sebenarnya. Iya. Pelajaran pada kita bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang punya kebudayaan tinggi, bangsa Nusantara yang punya kebudayaan tinggi. Tidak mudah loh orang yang menciptakan pusaka-pusaka seperti ini. Ini saya dapat warisan dari sesepuh ya ini. dikumpulkan. Iya. Jadi nggak tahu banyak juga ini. Sedikit lah, Mungkin banyak. Baiklah, saya cukupkan ya. Ya. Sekarang. Tapi ini nggak dijual ini ya. Ini saya merawat Baiklah, saka ini. sebagai pecinta budaya, bahwasannya kita mempunyai warisan budaya sangat banyak sekali, diantaranya keris ini. Kita cuma menjaga sekarang sebagai pewaris dan sebagai anak muda milenial, kita cuma diwajibkan untuk menjaga tentang estetika kehebatan nenek moyang kita dulu. Tidak ada salahnya kami mereview tentang keris ini, tujuannya untuk menjaga tentang kebudayaan yang berada di Indonesia, terutama di Pulau Madura. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya keris. Terima kasih kunjungannya.